Halo brother, kembali lagi bersama Jeff Pacino. Kali ini saya akan merangkum film berjudul Morbius yang dirilis pada tahun 2022. Film ini menceritakan seorang dokter yang mempunyai penyakit darah langka, dan ketika ia menemukan obatnya, ia malah berubah menjadi seorang vampir dan memiliki kekuatan super. Film ini dibintangi oleh aktor terkenal yaitu Jared Leto, Matt Smith, Adria Arjona, dan Tracy Gibson. Mau tahu alur lengkap ceritanya? Yuk mari kita simak pada video berikut ini. Di dalam sebuah pedalaman di Costa Rica, ada seorang dokter yang memiliki penyakit langka yaitu kelainan darah. Setelah turun dari helikopter, ia beserta timnya tiba di depan sebuah gua. Dokter ini bernama Michael Morbius, dan bersama dokter lainnya, ia ingin membuat tempat itu menjadi objek penelitian tentang spesies kelelawar, di mana Morbius memancing kelelawar itu agar keluar menggunakan darahnya sendiri. Dan inilah yang terjadi. Kemudian kita akan diperlihatkannya flashback ke 25 tahun yang lalu, di mana Morbius kecil tinggal di sebuah panti kesehatan yang berada di daerah Yunani. Morbius kecil mengalami lumpuh seumur hidup yang diakibatkan dari penyakit langkanya. Di sana ia dipertemukan dengan anak baru yang bernama Lucian. Lucian ini ternyata juga memiliki penyakit persis dengan apa yang diderita oleh Morbius saat ini. Agar bisa mengakrabkan diri dengan Lucian, Morbius memanggil Lucian dengan sebutan Milo. Morbius menyarankan Lucian agar tidak untuk pergi keluar karena keberadaan mereka adalah minoritas yang sering mendapatkan perlakuan tak layak dari mayoritas. Ketika mereka berdua sedang mengobrol asyik, tiba-tiba mesin pompa daerah Milo rusak. Morbius yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata langsung memperbaiki mesin tersebut hanya dengan pegas atau pir yang ada pada sebuah pulpen. Kemudian Milo pun tersadar, dan setelah kejadian itu, Dr. Nicholas pun memanggil Morbius ke ruangannya. Nicholas terheran-heran dengan apa yang diperbuat Morbius hanya dengan sebuah pir. Ia bisa memperbaiki sebuah mesin pemompa darah. Kemudian Nicholas menawari Morbius beasiswa agar ia bisa sekolah di New York guna mengembangkan potensinya tersebut. Setelah Morbius sampai di New York, ia mengirim Milo sebuah surat yang berisi bahwa ia berjanji akan menemukan obat untuk penyakitnya. Pada saat Milo akan membacanya, ada saja kejadian yang tak terduga, di mana surat itu terhembus angin, dan mau tidak mau Milo harus mengambil surat itu keluar. Namun pada saat Milo mau mengambil surat tersebut, sudah ada anak-anak nakal yang dimana mereka harusnya memberikan surat itu kepada Milo, namun justru mereka memperlakukan Milo seperti apa yang dikatakan oleh Morbius sebelumnya. Kembali lagi ke masa sekarang, di mana Morbius sedang menghadiri sebuah acara di mana ia diceritakan memiliki sebuah prestasi yang gemilang. Selain meraih penghargaan Nobel perdamaian dan gelar doktor di usia muda, ia juga berhasil mengembangkan penelitian mengenai darah alternatif yang berguna bagi orang yang memiliki penyakit darah. Namun Morbius justru enggan menerima penghargaan tersebut dan justru ingin melanjutkan penelitiannya tentang obat-obatan. Di rumah sakit ia merawat seorang pasien wanita dengan penyakit yang sama, yaitu penyakit darah langka. Ia bekerja ditemani oleh kekasihnya bernama Martini. Kemudian Morbius dan Martini pergi ke laboratoriumnya untuk melanjutkan penelitiannya tentang pembuatan obat atau serum untuk penyakit darah. Lalu Morbius mulai meneliti dengan menyatukan darah kelelawar dengan darah manusia. Ia pun mencoba melakukan eksperimen tersebut dengan serum yang sudah jadi kepada seekor tikus, di mana ia menyuntikkan serum itu dengan diberi penghitung waktu guna mengetahui seberapa lama serum itu akan bereaksi. Namun hasilnya tak sesuai apa yang diharapkan oleh Morbius. Tiba-tiba pasien wanita tadi mengalami kejang hebat, di mana Morbius langsung sigap dengan memberikannya obat penenang. Di waktu yang sama, Martini terkejut melihat seekor tikus tadi bangkit, dan itu menjelaskan bahwa percobaan penelitiannya mereka telah berhasil dengan sempurna. Singkat cerita, esoknya Morbius mendatangi Milo, sahabat kecilnya, di mana sekarang Milo sudah sukses, dan bahkan Milo yang selama ini telah mendanai penelitian Morbius. Di tengah kesuksesannya, Milo masih bergantung kepada Dr. Nicholas karena sampai sekarang penyakitnya tidak kunjung sembuh.
Kemudian Morbius dan Milo jalan-jalan di pusat kota lalu duduk santai bersama di sebuah taman. Di situ Morbius memberitahu Milo bahwa penemuannya telah berhasil dan ia meminta Milo untuk menyediakan sebuah kapal agar ia bisa melakukan penelitiannya itu terhadap manusia. Namun Morbius sempat ragu terhadap eksperimen penelitiannya karena hal tersebut sangat beresiko dan bersifat ilegal. Singkat cerita, pada malamnya di sebuah kapal, Morbius mulai melakukan penelitiannya bersama Martini. Martini mulai memasukkan serum DNA kelelawar itu di tubuhnya Morbius. Tak berselang lama, setelah pemasukan serum tersebut, tubuh Morbius mengalami kejang yang sangat hebat. Ada seorang penjaga yang tiba-tiba masuk ruangan tersebut, padahal hal itu sudah dilarang oleh Martini. Dan ketika mereka sedang berbincang, hal mengerikan pun terjadi. Dan ya, Morbius tiba-tiba berada di atas atap dan ketika penjaga itu mau menembaknya, Morbius pun menyerangnya hingga tewas. Martini di situ sangat bingung karena tidak tahu harus berbuat apa. Bahkan ia juga tidak ingin para penjaga lainnya untuk masuk ke dalam. Namun omongan Martini tidak dihiraukan. Dan inilah yang terjadi. Setelah membantai habis dan menyedot darah mereka semua, Morbius mulai sadar dan kembali seperti semula. Bahkan sekarang Morbius bisa berjalan dan tubuhnya pun menjadi berisi. Kemudian Morbius mulai melihat CCTV di mana ia sadar setelah serum itu disuntikkan ke dalam tubuhnya. Ia mulai berubah seperti monster di mana ia akan membunuh tanpa sadar dan menyedot habis tubuh korbannya. Morbius juga melihat Martini pingsan lalu ia pun segera meminta bantuan dari pusat untuk segera mengevakuasinya. Dan sebelum meninggalkan kapal, Morbius sempat mengamankan sisa DNA yang ia ciptakan untuk dibawa pergi. Keesokan harinya datanglah petugas FBI bernama Simon dan Alrod. Mereka sedang mencari bukti penyebab dari pembantaian mengerikan pada kapal tersebut. Namun mereka berdua kesulitan untuk mengenali wajah dari pelakunya. Singkat cerita, Morbius diam-diam sudah berada di rumah sakit untuk melihat Martini yang sedang koma. Dan ia pun juga segera bergegas untuk menuju ke laboratoriumnya. Pada saat Morbius berjalan, ia pun terlihat menjadi lemah dan sulit berjalan, bahkan kekuatannya pun menghilang begitu saja. Dari sini bisa disimpulkan bahwa efek dari serum Morbius ini tidak bisa bertahan begitu lama, dan ada batasan waktunya. Ia pun juga harus mengkonsumsi darah manusia agar kekuatannya stabil. Namun, Morbius lebih memilih untuk mengkonsumsi darah buatannya sendiri. Morbius juga meyakini bahwa jika ia mengkonsumsi darah murni, maka kekuatannya akan melebihi batas manusia normal pada umumnya. Dengan waktunya yang terbatas, maka Morbius mulai melakukan riset ulang di mana ia berlatih menggunakan waktu untuk mengetahui berapa lama kekuatan ini akan bertahan kalau ia tidak mengkonsumsi darah buatan atau darah murni dari manusia. But unfortunately this condition is temporary. Setelah dilakukannya riset, ternyata waktu kurang dari perkiraan sehingga Morbius terlihat seperti ayam sakit, di mana ia terlihat sangat lapar berat. Namun beruntungnya Milo datang untuk membantu mengambilkan Morbius darah buatan untuknya. Seakan tak percaya setelah Milo melihat Morbius sembuh dengan begitu cepat, ia pun terheran-heran. Namun Morbius memberitahunya bahwa ini bukan kesembuhan, melainkan adalah kutukan. Morbius pun terpaksa mengusir Milo karena ia takut kalau sewaktu-waktu ia kehilangan kesadarannya dan tak terkendali. Scene berganti ke ruangan Martini di mana ia didatangi dua orang FBI yang mengiriminya bukti foto bahwa Morbius terlibat di dalamnya. Namun sebagai seorang kekasih, ia nekat menutupi dan menyembunyikan fakta yang sebenarnya kepada mereka berdua. Tiba-tiba ditemukannya mayat seorang perawat di mana Morbius melihat mayat tersebut ada bekas gigitan seperti vampir. Morbius pun segera pergi karena ia merasa tidak melakukan apapun dan demi menghindari sebuah tuduhan yang akan ditujukan kepadanya. Pada saat Morbius mau keluar rumah sakit, ia pun dicegat oleh dua orang FBI yaitu Simon dan Alrod. Morbius pun dimintai keterangan oleh mereka, namun ia menyangkalnya dan pada saat mau ditangkap, Morbius pun beraksi dengan kemampuannya. Setelah main kejar-kejaran dengan FBI, Morbius pun pada akhirnya tertangkap setelah ia terkena hembusan angin dari blower sehingga ia menjadi tak terkendali. Di dalam kantor polisi,
Morbius pun dimintai keterangan oleh Simon, siapakah pembunuh perawat di rumah sakit semalam. Morbius pun menjawab bahwa ia tidak ingat tentang kejadian semalam, dan di sini tubuh Morbius mulai bereaksi karena batas waktu dari darah buatannya mulai habis. Tak selang lama, Milo pun datang untuk menjenguk Morbius di sel penjara dengan menyamar sebagai pengacaranya. Di sini Milo percaya bahwa bukan Morbius yang membunuh perawat di rumah sakit semalam. Sebelum pergi, Milo memberikan Morbius sekantung darah untuknya. Dan tidak terduga, Milo sekarang bisa berjalan layaknya orang normal. Di dalam sel, Morbius tersadar bahwa tongkat Milo telah tertinggal dan itu menandakan bahwa Milo menggunakan DNA kelelawar sama seperti Morbius. Ternyata yang membunuh perawat semalam adalah Milo, dan kemudian Morbius pun meminum darah yang diberikan Milo lalu kabur dengan menembus dinding penjara. Dengan sensor kelelawar yang dimilikinya, ia pun mulai melacak keberadaan Milo dari atap sebuah gedung. Setelah menemukan lokasi Milo, ia pun segera melompat untuk mengejarnya. Pada akhirnya Morbius pun bertemu dengan Milo di jalanan dan ia pun marah lalu bertanya mengapa dirinya nekat menggunakan serum itu, padahal serum itu adalah sebuah kutukan. Namun tidak disangka justru Milo malah menikmatinya dan sekarang ia adalah makhluk yang kuat dan bukan seorang pesakitan lagi. Dan akhirnya dua orang vampir ini pun berkelahi. Morbius pun hanya bisa bertahan dari serangan bertubi-tubi dari Milo. Milo berencana ingin mengajak Morbius bekerja sama, namun ia tidak mau dan ia ingin mengakhiri ini semua. Milo yang marah pun mulai semakin brutal dan membantai polisi di sana. Kemudian Morbius pun pergi dengan cara terbang menggunakan kekuatannya untuk menjauhi Milo. Singkat cerita, Morbius menemui Martini di sebuah kafe yang membahas akan membuat serum penawar yang akan digunakan untuk menghentikan Milo yang semakin brutal. Di sisi lain, Milo yang sedang menikmati kehidupannya di mana ia sedang asik dugem minum BO dan siapapun yang berani menyentuhnya akan berakibat seperti ini. Ketika Nicholas melihat TV bahwa anak asuhnya bernama Milo sekarang adalah seorang pembunuh, ia pun merasa kecewa karena hal itu ia bisa juga membuat nama baik dari Morbius tercoreng. Dan Milo juga menyadari bahwa Nicholas nantinya akan membela Morbius. Ia pun langsung cepat membunuh Nicholas saat itu juga. Bajingan udah dirawat malah nggak tahu terima kasih cuk. Singkat cerita, Morbius sudah menemukan zat pembunuh kelelawar namun juga berbahaya bagi manusia. Di saat itu, Morbius menerima kabar bahwa Nicholas telah diserang oleh anak asuhnya sendiri yaitu Milo. Ketika Morbius sedang mendatangi Nicholas di rumahnya, ia pun berhasil ditipu oleh Milo di mana ia berhasil menculik Martini kekasihnya. Dan itu jelas sudah membuat Morbius sang vampir marah. Morbius pun segera terbang untuk mencari Milo, namun yang ditemukannya hanya Martini yang sekarat. Dan Milo pergi entah kemana. Martini pun mengatakan bahwa ia siap dihisap darahnya oleh Morbius yang pada akhirnya Morbius mendapat kekuatan ekstra untuk melawan Milo dan inilah yang terjadi. Morbius sempat keteteran melawan Milo karena Milo sering mengkonsumsi darah manusia murni sehingga ia lebih gesit dan ganas. Morbius yang tak menyerah mampu memanggil kawanan kelelawar melalui sensornya di mana ia memanggil ribuan kelelawar untuk membantunya melawan Milo. Di saat para kelelawar itu menyerang Milo, Morbius mendapat kesempatan untuk menyuntikkan penawar serum itu dan pada akhirnya Milo pun mongkat saat itu juga.